Halo, kita ketemu lagi dalam video mengenai tugas akhir. Jadi dari judulnya bagaimana menyelesaikan tugas akhir mahasiswa. Ini secara khusus ditujukan kepada mahasiswa yang akan menyelesaikan tugas akhir khususnya di jenjang S1 ya, strata 1. Jadi kalau di Universitas Pasundan lulus mendapat gelar ST, Sarjana Teknik. Tetapi juga secara umum ini saya harap bisa diterapkan ke bidang penelitian secara umum ya. Jadi pertanyaan besarnya itu pada saat mulai mencari materi untuk tugas akhir, cari ide dan seterusnya, sehingga mahasiswa banyak yang menanyakan bagaimana ya caranya bisa menyelesaikan tugas akhir dengan baik, dengan cepat, ya minimal tepat waktu dan lulus sesuai dengan ya target mungkin ya. Baik, kita mulai dulu dari sisi konsep apa sih yang disebut dengan penelitian ya. Jadi kalau penelitian bahasa Inggrisnya itu adalah research, kombinasi dari dua kata re dan search yang berarti penemuan, pencarian kembali ya, atau penyelidikan sistematis ya, untuk mendapatkan pengetahuan baru dari fakta yang sudah ada. Jadi adalah wajar untuk seorang peneliti menggunakan referensi, menggunakan penelitian-penelitian dari peneliti yang sebelumnya. Penelitian adalah pemahaman ilmiah tentang pengetahuan yang ada dan memperoleh pengetahuan baru yang dapat diterapkan untuk kemajuan manusia. Ya, jadi mencari kebenaran baru, mencari pengetahuan baru, menemukan sesuatu yang baru dari pengetahuan yang sudah ada. Jadi pada dasarnya penelitian itu adalah mencari kebenaran. Ya, jadi kurang lebih demikian. Anda harus paham dulu tujuannya dari penelitian sebelum melaksanakan penelitian. Jadi tujuannya adalah menemukan solusi ya, atau pemecahan masalah untuk sebuah masalah yang tidak atau belum terpecahkan, tentu saja menggunakan prosedur ilmiah atau bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk memahami berbagai fenomena ya, secara ilmiah juga. Jadi seperti tadi disebutkan, penelitian itu untuk menemukan kebenaran yang masih tersembunyi dan belum ditemukan. Artinya penelitian, salah satu sifat penelitian itu adalah unik. Mencari kebenaran, mencari sesuatu yang tersembunyi yang belum pernah dilakukan oleh orang lain. Oke. Nah, kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Dikti tahun 2012 mengenai manfaat penelitian, ada pengayaan ilmu, pengetahuan dan teknologi serta pembelajaran, lalu peningkatan mutu perguruan tinggi dan kemajuan peradaban bangsa, peningkatan kemandirian, kemajuan, daya saing bangsa, pemenuhan kebutuhan strategis pembangunan nasional, dan perubahan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat berbasis pengetahuan. Waduh, kayaknya berat sekali ya. Banyak sekali tuntutan dari kepada seorang mahasiswa yang akan melakukan penelitian untuk dapat meraih gelar sarjananya.
Tapi kita lihat hal yang sederhana saja, misalkan jika Anda melakukan penelitian yang baik dengan menggunakan kaidah ilmiah yang baik, dengan pelaksanaannya juga yang teratur, bimbingan rapi, ya, membuat laporan dan seterusnya, sehingga bisa lulus tepat waktu. Ini akan sangat membantu bukan hanya Anda, tetapi juga perguruan tinggi. Misalkan dalam hal ini adalah Universitas Pasundan yang mendapat poin, misalkan untuk akreditasi, ya, dapat meluluskan mahasiswanya tepat waktu. Misalkan untuk S1 itu waktu kuliah itu sampai dengan 4 tahun selesai, misalkan, ya. Nah, Anda bisa bayangkan kalau banyak mahasiswa yang lambat menyelesaikan tugas akhirnya, sehingga lambat lulus, berlama-lama di kampus hanya untuk menyelesaikan tugas akhir. Pada saat dia terlambat menyelesaikan tugas akhir, lulus pun jadi terlambat. Sehingga pekerjaan di bidang misalkan teknologi informasi dan komputer yang seharusnya bisa dia dapat, itu diambil oleh orang lain. Bayangkan kalau misalkan diambilnya oleh bukan bangsa Indonesia. Sementara misalkan sekian banyak lowongan, ternyata sekian ribu mahasiswa terlambat lulus, lowongan tersebut gagal diambil oleh lulusan perguruan tinggi Indonesia, diambil oleh orang lain. Nah, siapa yang rugi? Bangsa Indonesia akan rugi. Mungkin kurang lebih begitu penjelasan sederhananya, ya. Meskipun ini kelihatannya berat, ya, tapi ya harus dilaksanakan. Minimal manfaat penelitian itu peningkatan untuk pribadi, ya, kemandirian, kemajuan, ya, lalu keilmuan yang semakin meningkat dan seterusnya. Baik, nah sekarang kita lihat ke tugas akhir, ya, di beberapa kampus mungkin disebut sebagai skripsi. Jadi definisi dari tugas akhir adalah hasil tertulis. Saya ulangi, tertulis. Artinya salah satu yang dituntut pasti kemampuan untuk menulis. Tentu saja tulisan ilmiah. Ya. Dari pelaksanaan suatu penelitian yang dilakukan mahasiswa tingkat akhir. Artinya mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh SKS yang dibebankan kepadanya, ya, SKS, satuan kredit semester. Lalu dibuat untuk pemecahan masalah tertentu, ya, tadi kita sudah membahas sebetulnya menggunakan kaedah-kaedah berlaku di dalam bidang ilmu tersebut. Jadi jika Anda mahasiswa teknik informatika, bukan tidak mungkin penelitiannya ini nanti misalkan bersinggungan dengan bidang ilmu lain. Nah, itu bukan ladangnya Anda. Kalau dalam penelitian, misalkan dengan bidang ilmu lain, ya harus kerjasama dengan bidang ilmu lain tersebut, sehingga penelitiannya menjadi multidisiplin. Tapi umumnya dalam tugas akhir itu harus mengacu kepada bidang keilmuan yang ada di program studi tersebut. Ya, misalkan kalau di teknik informatika Unpas itu ada keilmuan sistem informasi, istilahnya itu rumpun keilmuan sistem informasi, ada rekayasa perangkat lunak, ada teknologi informasi, ya, ada multimedia, ya, dan lain-lain. Oke. Syarat peneliti, ya. Jadi seperti tadi saya singgung sedikit, produk dari
tugas akhir itu berupa laporan tugas akhir yang telah mengalami pembimbingan, ya, koreksi dari dosen pembimbing, ada perbaikan, lalu mengikuti seminar tugas akhir, ada perbaikan lagi, lalu juga ikut sidang, ya, setelah sidang bukan tidak mungkin masih ada perbaikan lagi. Jadi kebiasaan membaca dan menulis meskipun sebenarnya kelihatannya seperti sederhana, ini akan sangat membantu dipupuk mulai dari kecil, dari muda, sebelum Anda mengambil tugas akhir. Tentu saja membaca buku-buku misalkan atau jurnal yang berkaitan dengan bidang keilmuan, sehingga nanti akan mempunyai kemampuan untuk menulis, ya, bukan hanya kopas atau copy paste, tetapi juga menulis ide berdasarkan dari apa yang hasil membaca, ya. Lalu juga harus mempunyai kemampuan literasi yang baik. Ini literasi masih memang berkaitan dengan membaca dan menulis. Kemampuan untuk berbicara, ya, karena diskusi mungkin dengan dosen, lalu melakukan wawancara, ya, kemampuan untuk menghitung, ya, meskipun bukan bidang matematik, tapi kemampuan ini tetap harus diasah, ya, untuk terutama mengasah logika dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Itu syarat peneliti secara umum. Nah, kalau kita lihat syarat peneliti menurut bukunya Bairagi dari buku metodologi penelitian, ini ada 6 syarat untuk menjadi peneliti yang baik. Yang pertama tentu saja kreativitas, ya. Kreativitas mungkin juga didukung oleh critical thinking yang baik, bisa melihat problem mana nih yang bisa saya jadikan menjadi penelitian yang belum orang lain lakukan dan unik. Butuh kreativitas yang tinggi. Oke? Lalu yang kedua adalah komunikasi verbal. Bagaimana dia berkomunikasi secara lisan. Ingat, dalam pelaksanaan tugas akhir itu perlu diskusi dengan pembimbing. Artinya bicara, kemampuan berbicara Anda harus menyampaikan ide dari kreativitas harus bisa dipahami oleh dosen pembimbing. Anda mungkin melakukan wawancara, melakukan survei, lalu presentasi, mungkin di depan teman-teman, mahasiswa, mungkin hanya di depan dosen pembimbing, atau mungkin pada saat seminar tugas akhir dan sidang tugas akhir yang dihadiri oleh dosen penguji. Penting komunikasi verbal, ya, sehingga dibiasakan Anda speak up, ya, bicara pada saat di kelas, ya, pada saat diberi kesempatan untuk presentasi, jangan disia-siakan, karena itu akan sangat membantu komunikasi verbal. Yang ketiga, ini adalah domain keilmuan. Artinya pada saat Anda mengambil tugas akhir, ini harus sesuai dengan domain keilmuan program studi di mana Anda kuliah. Tentu saja juga ini sesuai dengan minat dari bidang keilmuannya. Kemampuannya harus baik. Anda mau membuat tugas akhir mengenai misalkan pemrograman, ya tentu saja kuliah pemrogramannya juga nilainya harus bagus, menjadi minat Anda, ya. Lalu juga Anda mempunyai misalkan
banyak referensi, ide yang bisa mendukung di domain keilmuannya. Ini yang tadi juga berkali-kali kita bahas, komunikasi tertulis. Dibiasakan menyampaikan sesuatu dalam penelitian itu tertulis. Bagaimana menyampaikan menggunakan kaidah-kaidah ilmiah dengan kata-kata yang cukup mudah dipahami, baik oleh pembimbing, atau dosen lainnya, ataupun oleh teman-teman mahasiswa. Ini bukan hal yang mudah, ya. Apalagi jika tidak dibiasakan. Yang kelima, konsisten dan sabar. Ada dua kata di sini. Yang pertama adalah konsisten. Contoh paling sederhana konsisten adalah konsisten dalam pembimbingan. Jika misalkan dosennya menyatakan bimbingan tugas akhir itu seminggu sekali atau seminggu 2 kali, biasanya sih sekali ya, sedapat mungkin tidak pernah bolos. Sama saja sebetulnya seperti kuliah. Setiap bertemu untuk pembimbingan itu Anda menghasilkan sesuatu yang baru atau memperbaiki dari diskusi sebelumnya. Jangan sampai misalkan ini juga agak sulit ya dilaksanakan. Rajin, mendadak males. Sebulan menghilang, tidak bimbingan. Wah, jangan-jangan nanti dosen pembimbingnya juga sudah lupa. Jangankan lupa dengan penelitiannya, jangan-jangan juga nanti lupa dengan Anda, mahasiswa yang sedang dibimbingnya. Yang kedua, sabar. Ini kunci ya. Jadi kadang-kadang kalau posisi saya sebagai mahasiswa sudah buat laporan capek-capek, wah mungkin sampai malam, di print dan seterusnya, dikirim ke dosen pembimbing, masih salah. Ya Anda harus sabar, ya, karena itu adalah bagian dari proses penelitian. Apa yang salah, diskusikan dengan dosen pembimbing. Ya, salah satu tugas dosen pembimbing itu adalah meluruskan ya alur penelitian supaya sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. Sabar. Yang terakhir adalah dedikasi dan komitmen. 2 kata lagi. Dedikasi. Anda punya target dalam tugas akhir, punya tujuan, punya, ya misalkan dalam target akan selesai dalam waktu sekian bulan. Anda dedikasikan seluruh usaha Anda berkomitmen dengan segala usaha Anda untuk dapat mencapai tujuan Anda. Tentu saja tujuan secara umum itu adalah lulus tepat waktu. Dan ini akan sulit dicapai tanpa dedikasi dan komitmen. Contoh paling sederhana. Biasanya dalam proposal tugas akhir itu dicantumkan jadwal target dari penyelesaian tugas akhir Anda. Sedapat mungkin Anda berkomitmen untuk memenuhi itu. Jika ditargetkan 6 bulan selesai, usahakan 6 bulan selesai. Ya namanya juga penelitian. Mungkin di tengah jalan ada masalah, ada problem, ada halangan, rintangan, dan seterusnya. Tapi tetap, mungkin nanti jadwal bisa berubah. Tapi tetap usahakan komitmen dan dedikasi Anda untuk menyelesaikan tugas akhir tepat waktu. Oke, jadi dalam video ini saya harap Anda punya pemahaman apa itu penelitian, apa itu tujuan penelitian, ya, dan syarat apa
yang harus Anda miliki untuk menjadi peneliti yang baik. Oke? Cukup dulu untuk video yang pertama. Saya rencanakan ada 2 video. Kita lanjutkan ke video berikutnya. Terima kasih.